Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan dengan NIM Channel 24009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak untuk memenuhi tugas mata kuliah dari akuntansi perpajakan. Nah, kira-kira apa sih itu perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25? Jadi, pajak penghasilan atau PPh pasal 25 merupakan angsuran pajak dalam tahun berjalan yang wajib dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 25 yang menyatakan bahwa besarnya angsuran pajak dihitung berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya setelah dikurangi dengan kredit pajak. Lalu, apa tujuan utama dari PPh pasal 25 ini? Jadi, tujuan utama dari PPh pasal 25 adalah untuk meringankan beban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus pada akhir tahun pajak, melainkan sistem angsuran ini juga berfungsi untuk menjaga stabilitas penerimaan negara secara berkala. Lalu kita akan masuk pada perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. Jadi, perhitungan PPh pasal 25 pada dasarnya itu dilakukan dengan membagi jumlah pajak penghasilan terutang tahun sebelumnya yang telah dikurangi dengan kredit pajak menjadi 12 bulan. Adapun rumus yang digunakannya itu yakni PPh pasal 25 sama dengan PPh terutang tahun lalu dikurang dengan kredit pajak, lalu dibagi 12 atau dibagi dengan satu tahun masa pajaknya. Jadi, kredit pajak yang dimaksud meliputi PPh pasal 21, PPh pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Nah, dalam praktiknya, apabila terjadi perubahan kondisi usaha atau terdapat keadaan tertentu, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dapat menetapkan kembali besarnya angsuran PPh pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu dari sisi akuntansinya sendiri, pembayaran PPh pasal 25 dicatat sebagai pajak dibayar di muka karena akan diperhitungkan sebagai pemurah pajak terutang pada akhir tahun pajak. Pencatatan dilakukan dengan mendebit akun pajak dibayar di muka dan mengkredit kas atau bank. Pada akhir periode, jumlah tersebut akan dikompensasikan dengan beban pajak penghasilan yang sebenarnya berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal. Nah, dalam perhitungannya, jumlah pajak terutang pada akhir tahun akan dikurangi dengan total kredit pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila hasilnya menunjukkan jumlah pajak terutang lebih besar daripada kredit pajak, maka timbul pajak kurang bayar yang disebut sebagai PPh pasal 29. Begitupun sebaliknya, apabila kredit pajak lebih besar, maka wajib pajak mengalami lebih bayar yang dapat dimintakan restitusi ataupun dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya. Lalu, mekanisme dan pengkreditan pajak. Nah, mekanisme pengkreditan pajak merupakan proses pengurangan pajak penghasilan terutang dengan pajak yang telah dibayar atau dipotong oleh pihak lain selama tahun pajak berjalan. Ketentuan mengenai kredit pajak diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengkreditan pajak bertujuan untuk menghindari terjadinya pajak berganda serta memberikan keadilan bagi wajib pajak sehingga pajak yang telah dibayar sebelumnya dapat diperhitungkan dalam kewajiban pajak akhir tahun. Nah, lalu jenis-jenis pajak apa sih yang dapat dikreditkan? Jadi jenis-jenis pajak yang dapat dikreditkan yaitu yang pertama PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, serta angsuran PPh pasal 25. Seluruh kredit pajak tersebut harus didukung dengan bukti potong atau bukti punut yang sah, serta berkaitan langsung dengan penghasilan yang dikenakan pajak. Lalu kita akan masuk dengan jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama, pajak yang bersifat final tidak dapat dikreditkan. Hal ini karena pajak final telah dianggap selesai pada saat dipotong atau dipungut,
sehingga tidak diperhitungkan kembali dalam SPT tahunan. Contoh pajak final itu antara lain adalah PPh atas bunga deposito, PPh atas hadiah atau undian, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, PPh yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha atau penghasilan yang dikenakan pajak juga tidak dapat dikreditkan. Pajak yang bersifat pribadi atau tidak memiliki kaitan dengan penghasilan kena pajak tidak memenuhi syarat sebagai kredit pajak. Lalu yang ketiga, sanksi perpajakan berupa denda, bunga maupun kenaikan tidak dapat dikreditkan. Hal ini karena sanksi tersebut bukan merupakan bagian dari pajak yang dapat diperhitungkan, melainkan konsekuensi atas ketidakpatuhan wajib pajak. Lalu yang keempat, ada pajak yang tidak didukung oleh bukti potong atau bukti pungut yang sah juga tidak dapat dikreditkan. Bukti tersebut merupakan syarat administratif yang wajib dipenuhi dalam proses pengkreditan pajak. Nah, yang terakhir itu pajak luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan juga tidak dapat dikreditkan, terutama jika tidak berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia. Nah, dengan adanya ketentuan ini, wajib pajak diharapkan dapat memahami secara tepat pajak mana yang dapat dan tidak dapat dikreditkan, sehingga tidak terjadi kesalah dalam pelaporan pajak dan perhitungan kewajiban perpajakan. Oke, saya masuk pada kesimpulan daripada hari ini. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai konsep perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 25, mekanisme pengkreditan pajak serta jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dan menjaga kestabilan penerimaan negara. Perhitungan PPh Pasal 25 didasarkan pada pajak terutang tahun sebelumnya sekali kurangi dengan kredit pajak yang kemudian dibagi menjadi angsuran bulanan. Nah, dalam aspek akuntansinya sendiri, pembayaran PPh Pasal 25 dicatat sebagai pajak dibayar di muka yang pada akhir tahun akan diperhitungkan dengan pajak terutang melalui proses rekonsiliasi fiskal. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara akuntansi dan perpajakan dalam menentukan kewajiban pajak yang sebenarnya. Namun demikian, tidak semua jenis pajak dapat dikreditkan. Pajak yang bersifat final, sanksi perpajakan, pajak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan penghasilan kena pajak, serta pajak yang tidak didukung bukti potong yang sah tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai ketentuan ini sangat penting agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, saya akan membuka sesi interaktif dan tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi bersama terkait dengan materi yang telah saya jelaskan tadi, boleh komen di kolom komentar. Saya akhiri video kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.